Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai bab 1, yaitu mengenai besaran dan satuan. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda kalian sudah mempelajari bahan ajar yang terdapat pada modul melalui e-learning. Nah, saat ini kita akan melakukan percobaan menggunakan beberapa macam alat ukur. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui hasil pengukuran dari berbagai jenis alat ukur yang berbeda. Nah, di sini ada 4 alat ukur yang kita gunakan. Yang pertama yaitu mistar. Ini merupakan mistar ukur. Alat ukur kedua yang kita gunakan yaitu jangka sorong. Ini merupakan jangka sorong. Alat ukur ketiga yang kita gunakan adalah mikrometer skrup. Ini merupakan alat ukur berupa mikrometer skrup. Nah, alat ukur terakhir pada percobaan ini yaitu neraca Ohaus. Ini merupakan neraca Ohaus. Oke. Baiklah, kita masuk pada percobaan pertama, yaitu melakukan pengukuran menggunakan alat ukur mistar. Nah, di sini kita mengambil benda yang akan kita ukur, yaitu kotak dari jangka sorong. Jadi dapat Ananda lihat kotak pada jangka sorong ini ada panjang, lebar, dan tingginya. Jadi Ananda ibu semua ukur panjang dari kotak jangka sorong ini menggunakan mistar. Seperti ini. Dapat dilihat. Nah, kemudian baca, amati yang terbaca pada mistar. Ini ada menunjukkan angka 25 lebih 2, berarti 25,2 cm. Nah, yang terukur pada mistar ini kemudian dimasukkan ke dalam tabel data, dihitung sebagai panjang yang pertama. Masukkan ke dalam tabel data. Nah, kemudian anak ibu sekalian ukur tinggi dari kotak jangka sorong ini. Ukur menggunakan mistar. Nah, ini merupakan tingginya. Kemudian baca lagi yang terbaca pada mistar. Dapat Ananda ibu amati yang terbaca sekitar 10 cm. Kemudian masukkan lagi ke dalam tabel data seperti yang tampak di layar. Nah, kemudian kita ukur lebarnya lagi. Lebarnya sama langkah dengan menghitung panjang dan tinggi. Sekarang kita ukur lebarnya. Lebar dari kotak jangka sorong. Nah, ini terbaca 2,1 cm. Dapat terbaca pada mistar yang kita ukur. Kemudian masukkan lagi ke dalam tabel data. Lakukan 3 kali pengukuran berulang untuk mendapatkan ketelitian dari mistar yang lebih teliti. Nah, ketelitian dari mistar itu sendiri dapat kita lihat dari NST-nya. Nah, di sini ketelitian dari mistar ini yaitu dapat Ananda ibu lihat dari angka 0 ke garis 1 itu terdapat 10 garis. Angka 1 ada 10 garis. Nah, di sini berarti 1 cm dibagi 10 garis berarti 0,1 cm. Nah, berarti NST atau nilai satuan terkecil dari mistar ini yaitu 0,1 cm. Baiklah, kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu melakukan pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, benda yang akan kita lakukan pengukurannya kali ini yaitu adalah balok kayu. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dahulu pada jangka sorong ada 2 bagian, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, ini merupakan skala utama dari jangka sorong. Ini merupakan skala utama dari jangka sorong. Dan yang bisa bergeser ini merupakan skala nonius dari jangka sorong yang bisa digeser. Nah, sekarang kita lakukan pengukuran. Letakkan benda balok kayu pada antara kedua rahang jangka sorong. Setelah pas, nah, kemudian kita kunci. Lalu kita lakukan pengukuran pembacaan terhadap jangka sorong tadi yang telah kita ukur, itu terhadap panjang dari balok kayu. Nah, pertama kita lihat dahulu pada skala utamanya. Nah, pada skala utama yang berimpit dengan angka 0 dapat Ananda lihat yaitu ada pada pengukuran sekitar 2 lebih 2,6. Nah, lihat di skala utama 2,6. Nah,
ternyata masih ada lebih lagi yang lebih teliti. Nah, sekarang kita pindah ke skala Noniusnya, skala yang di bawah. Nah, lihat skala yang di bawah, pilih angka yang skala pada Nonius yang berdempet dengan skala utama. Garis pada skala Nonius yang berdempet dengan garis di skala utama. Dapat Ananda Ibu lihat pada layar, berimpit pada angka di sini pada angka 2. Nah, skala Nonius tadi pada angka 2 berarti dikalikan dengan garis berarti antara 0 ke 2 ada 10 garis. Nah, 10 garis kita gali dengan NST-nya. Nah, kita cari dulu NST dari alat ukur ini. Nah, NST dari jangka sorong ini adalah di sini ada 0 ke 1 cm, berarti di sini ada 10 garis. 1 cm dibagi dengan 10 garis itu menjadi 1 mm. Nah, 1 mm ini dibagi lagi sehingga menjadi nilai satuan yang lebih kecil. 1 mm ini dibagi lagi dengan banyak garis yang ada pada skala Noniusnya. Nah, pada skala Nonius ini dapat dilihat ada sekitar 50 garis. Ada 50 garis. Berarti tadi 1 mm pada skala utama dibagi dengan 50 garis yang ada pada skala Noniusnya. Berarti ketelitian NST dari alat ukur jangka sorong ini adalah 1 dibagi 50, berarti 0,02 mm. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah tahu panjang dari balok kayu yang kita ukur menggunakan jangka sorong tadi sebesar 2,6 cm. Ini dalam centimeter. Kemudian kita dapat ditambah dengan skala Noniusnya. Skala Nonius tadi menunjukkan angka 2. Berarti angka 2 dikali dengan NST-nya. 2 dikali 0,02 berarti 0,04. Nah, lanjut kita tambahkan dari 2,6 cm, kita ubah dulu ke dalam milimeter menjadi 26 mm dan ditambahkan dengan 0,04 mm sehingga hasil pengukuran kita menjadi 26,4 mm. Lakukan juga pengukuran terhadap lebar dan tinggi dari jangka sorong. Dari balok yang kita ukur menggunakan jangka sorong ini. Ada lebar dan tinggi, kemudian masukkan ke dalam tabel data seperti yang ada pada layar. Lakukan 3 kali pengukuran yang berbeda. Nah, begitu juga dengan silinder logam. Di sini juga ada silinder logam. Lakukan lagi pengukuran yang sama seperti yang Ibu jelaskan barusan, yaitu mengukur panjang serta diameter dari silinder logam ini. Lakukan pengukuran terhadap panjang dari panjang dari silinder logam ini. Kemudian lakukan juga pengukuran terhadap besar dari diameter silinder logam. Nah, cara pembacaan dari jangka sorong ini hampir sama dengan cara pembacaan pada balok kayu tadi. Letakkan ini untuk mengukur diameter. Nah, kemudian kunci lagi dan lepaskan. Nah, cara pembacaannya sama dengan pembacaan balok yang telah kita ukur sebelumnya. Lakukan 3 kali pengukuran yang berbeda sehingga kita dapatkan panjang dan diameter dari silinder logam tersebut. Pada percobaan ketiga yang kita lakukan ini, kita melakukan pengukuran terhadap tebal plat menggunakan mikrometer sekrup. Nah, pada mikrometer sekrup ini juga terdapat 2 skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Nah, dapat Ananda Ibu lihat di depan, skala yang di sini, yang tidak berputar, yang tetap pada batang tubuh mikrometer sekrup, ini merupakan skala utama. Ini merupakan skala utamanya. Nah, sedangkan skala yang bisa berputar, ini berjumlah 50 garis. Nah, ini merupakan skala Nonius dari mikrometer sekrup ini. Nah, pada mikrometer sekrup juga mempunyai nilai satuan terkecil. Nah, NST dari mikrometer sekrup ini dapat Ananda Ibu lihat. Pada skala utama kita lihat dari 0 ke 5 ada 5 garis. Nah, berarti satu garis kecilnya bernilai sebesar 1 mm. Bernilai 1 mm.
Nah, ternyata di bawah ada lagi garis kecilnya membagi antara 0 dan garis pertama. Berarti nilai satuan terkecil dari skala utamanya yaitu sebesar 0,5 mm. Dari 1 dibagi dengan garis kecilnya, 1 dibagi 2 berarti 0,5 mm. Itu pada skala utama. Nah, 0,5 mm tersebut dibagi lagi sebanyak 50 garis menjadi kecil lagi sehingga diperoleh nilai satuan yang lebih kecil. 0,5 mm tersebut dibagi lagi 50 garis yang ada pada skala Nonius, dibagi lagi 50 garis sehingga ketelitian dari mikrometer sekrup yang kita gunakan saat ini yaitu sebesar 0,01 mm. Nah, saat ini kita akan melakukan pengukuran terhadap sebuah tebal plat. Nah, kita taruh tebal platnya pada antara rahangnya, kemudian geser, putar sampai rahangnya menyatu dan mengenai tebal plat, mengenai platnya seperti ini. Kemudian kunci. Nah, dapat Ananda Ibu lihat, perhatikan dahulu skala utamanya. Perhatikan dahulu skala utamanya. Nah, garis yang dikenai pada saat skala utama kita lihat yaitu garis ke-1 lebih setengah di bawah. Berarti ada 1,5 mm pada skala utama. Nah, kita lihat lagi ditambah dengan skala Noniusnya. Coba kita perhatikan skala Nonius. Nah, cari garis yang berhimpit dengan garis pada skala utama. Nah, garis pada skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama ini ada pada garis ke-8. Lihat, dapat kita lihat bahwa garis yang berhimpit adalah garis pada ke-8 pada skala Nonius. Nah, garis ke-8 pada skala Nonius dikalikan dengan NST dari mikrometer sekrup. Nah, berarti 8 dikali 0,01 sehingga diperoleh nilai skala yang terbaca pada skala Nonius sebesar 0,08. Kita tambahkan tadi 1,5 mm ditambah 0,08 mm sehingga yang terbaca tebal platnya yaitu sebesar 1,58 mm. Nah, Ananda Ibu dapat memasukkannya ke dalam tabel data untuk tebal plat yang kita ukur. Nah, lakukanlah 3 kali pengukuran dan masukkanlah hasil pengukuran ke dalam tabel data. Lakukan 3 kali pengukuran dan masukkan ke dalam tabel data. Pada percobaan ketiga yang kita lakukan ini, kita melakukan pengukuran terhadap tebal plat menggunakan mikrometer sekrup. Nah, pada mikrometer sekrup ini juga terdapat 2 skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Nah, dapat Ananda Ibu lihat di depan, skala yang di sini, yang ini, yang tidak berputar, yang tetap pada batang tubuh mikrometer sekrup, ini merupakan skala utama. Ini merupakan skala utamanya. Nah, sedangkan skala yang bisa berputar, ini berjumlah 50 garis. Nah, ini merupakan skala Nonius dari mikrometer sekrup ini. Nah, pada mikrometer sekrup juga mempunyai nilai satuan terkecil. Nah, NST dari mikrometer sekrup ini dapat Ananda Ibu lihat. Pada skala utama kita lihat dari 0 ke 5 ada 5 garis. Nah, berarti satu garis kecilnya bernilai sebesar 1 mm. Bernilai 1 mm. Nah, ternyata di bawah ada lagi garis kecilnya membagi antara 0 dan garis pertama. Berarti nilai satuan terkecil dari skala utamanya yaitu sebesar 0,5 mm. Dari 1 dibagi dengan garis kecilnya, 1 dibagi 2 berarti 0,5 mm. Itu pada skala utama. Nah, 0,5 mm tersebut dibagi lagi sebanyak 50 garis menjadi kecil lagi sehingga diperoleh nilai satuan yang lebih kecil. 0,5 mm tersebut dibagi lagi 50 garis yang ada pada skala Nonius, dibagi lagi 50 garis sehingga ketelitian dari mikrometer sekrup yang kita gunakan saat ini yaitu sebesar 0,01 mm. Nah, saat ini kita akan melakukan pengukuran terhadap sebuah tebal plat.
Nah, kita taruh tebal platnya pada antara rahangnya, kemudian geser, putar sampai rahangnya menyatu dan mengenai tebal plat, mengenai platnya seperti ini. Kemudian kunci. Nah, dapat Ananda Ibu lihat, perhatikan dahulu skala utamanya. Perhatikan dahulu skala utamanya. Nah, garis yang dikenai pada saat skala utama kita lihat yaitu garis ke-1 lebih setengah di bawah. Berarti ada 1,5 mm pada skala utama. Nah, kita lihat lagi, ditambah dengan skala noniusnya. Coba kita perhatikan skala nonius. Nah, cari garis yang berhimpit dengan garis pada skala utama. Nah, garis pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama ini ada pada garis ke-8. Lihat, dapat kita lihat bahwa garis yang berhimpit adalah garis pada ke-8 pada skala nonius. Nah, garis ke-8 pada skala nonius dikalikan dengan NST dari mikrometer sekro. Nah, berarti 8 dikali 0,01 sehingga diperoleh nilai skala yang terbaca pada skala nonius sebesar 0,08. Kita tambahkan tadi 1,5 mm ditambah 0,08 mm sehingga yang terbaca tebal platnya yaitu sebesar 1,58 mm. Nah, Ananda Ibu dapat memasukkannya ke dalam tabel data untuk tebal plat yang kita ukur. Nah, lakukanlah 3 kali pengukuran dan masukkanlah hasil pengukuran ke dalam tabel data. Lakukan 3 kali pengukuran dan masukkan ke dalam tabel data.